Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai malam ini kita masih diizinkan Allah untuk bertatap muka melaksanakan fardu isya berjamaah di masjid raya ini. Kemudian sebagaimana biasa setiap hari Ahad malam Senin kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu atas nikmat yang begitu besar kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dalam menjalani hidup ini kita selalu diberikan istiqamah, dan ketika nanti menghadap Allah kita diberikan syafaat uzma insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hadis yang kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, salah satu dari 6 kutubus sittah, kitab yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Shaddad bin Aus bin Sabit. Shaddad bin Aus bin Sabit. Ada sahabat Nabi namanya Hasan bin Sabit. Ada pula yang malam ni Shaddad bin Aus bin Sabit. Apa hubungan Shaddad bin Aus bin Sabit dengan Hasan bin Sabit? Hubungannya paman dengan keponakan. Jadi Hasan bin Sabit adik-beradik dengan Aus bin Sabit. Aus bin Sabit punya anak namanya Shaddad bin Aus bin Sabit. Hasan bin Sabit seorang penyair. Untuk membangkitkan semangat perang biasanya dia diajak oleh Nabi, maka dia pun bersyair untuk membangkitkan semangat melawan musuh. Disitulah dijadikan dalil bahawa boleh bersyair. Kalau syair untuk menjilat penguasa, syair untuk membohong, syair untuk memanis-maniskan cakap tak boleh, haram. Tapi kalau syair untuk membangkitkan semangat jihad, justru Nabi SAW memerintahkan Hasan bin Thabit untuk bersyair. Syair itu miriplah macam pantun kita. Oleh sebab itu pantun berpepatah petitih boleh. Tapi kalau pantun-pantun untuk memanis-manis mulut, menjilat kepada penguasa, maka hukumnya haram. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mengejek tentang syair dalam Al-Qur'an, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah." Tak kami ajarkan syair kepada Muhammad. Wa ma yanbaghilah, dan tak pula layak syair itu untuk seorang nabi. Itu untuk mengejek bahawa syair zaman dulu untuk mengagung-agungkan suku, untuk mengangkat-angkat nama. Tapi ketika syair dipakai untuk membangkitkan semangat jihad, maka itu boleh. Hasan bin Sabit punya saudara namanya Aus bin Sabit. Aus bin Sabit punya anak namanya Shaddad bin Aus bin Sabit. Dialah yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji malam ini insyaallah. Shaddad bin Aus bin Sabit ini orang Madinah, oleh sebab itu dia masuk dalam golongan Ansar. Tapi kemudian beliau pindah ke negeri Syam, tepatnya ke Palestina. Jadi pindah di Palestina dan meninggal di Palestina. Meninggal pada tahun 58 Hijrah. Jadi jauh setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehebatan kepribadian Shaddad bin Aus bin Thabit ini diucapkan oleh 2 sahabat Nabi. Kalau sudah 2 sahabat Nabi memberikan kesaksian, itu menunjukkan bahawa dia memang hebat kepribadiannya. Siapa sahabat Nabi yang memberikan kesaksian? 2 orang. Pertama, Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an. Yang kedua, Abu Darda radhiyallahu an.
Apa kata mereka tentang Syaddad bin Aus bin Thabit? Kata mereka berdua, salah satunya adalah Abu Darda. Kata Abu Darda, Inna Allah Azza wa Jalla yu'tir rajula al-ilma wa la yu'til hilma. Allah Ta'ala kadang dia berikan ilmu kepada seorang tapi tak dia berikan hilmu. Ada ilmu, ada hilmu. Apa hilmu? Hilmu itu di atas sabar lagi, lebih hebat daripada sabar lagi. Ada kata Abu Darda, orang diberi ilmu tapi tak diberi sabar. Profesor, doktor, tapi tersinggung sedikit saja mengamuk, bukan main. Ilmu banyak, hilmu tak ada. Ada pula sebaliknya, yu'til hilma wala yu'til ilma. Orangnya santun, cakapnya lembut, baik, tapi ilmunya tak ada. Yang ini berilmu, sabar tak ada. Yang ini sabar, baik, santun, ilmu tak ada. Tapi kata Abu Darda, Syaddad bin Aus bin Thabit ini diberikan Allah keduanya. Syaddad ibn Aus bin Thabit mimma atallahuma. Allah Ta'ala berikan kedua ini. Ada ilmunya, ada ilmunya, ada pada diri seorang sahabat Nabi yang hadis riwayat dia kita kaji malam hari ini. Kita mau ikut Nabi, ikut sahabat Nabi yang manusia biasa, yang punya sifat seperti itu. Ilmu dapat, ilmu pun dapat. Ilmu ada, ilmu pun ada dalam dirinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedua itu insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bunyi hadis yang dia riwayatkan dari Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadis yang kaji malam ini menceritakan tentang orang berakal dan orang tak berakal. Siapa orang berakal? Apa sifatnya? Siapa orang tak berakal? Bagaimana sifatnya? Hadis singkat ini mengkaji tentang dua ini. Selama ini kita mengukur akal orang dengan cakapnya. Kalau jumpa kita orang tutur katanya bagus, bahasanya puitis, ada intonasi naik turun, maka kita katakan, oh pintar bapak tu, hebat dia. Selama ini kita mengukur akal orang dari prestasinya. Kalau dia pemenang lomba anu, mendapatkan sertifikat ini, memperoleh dari kejuaraan ini, lalu kita katakan, oh si anu tu memang cerdas, hebat. Selama ini kita mengukur akal orang, kita tengok dari titelnya. Dia mendapatkan beasiswa S1 dari sini, S2 dari sini, S3 dari ini, spesialisasi bidang ini, mendapat gelar guru besar tentang keahlian ini. Lalu orang pun memuji, memang hebat akal si fulan. Apakah dia berakal menurut hadis Nabi ini? Kita ukur malam ini. Apakah betul standar akal tak berakal itu? Siapa yang orang berakal menurut Nabi? Kata Nabi SAW, Al-kayyisu itu lawan kata dari ahmak. Kalau ada orang dungu, orang bodoh, orang tak berakal, bahasa Arabnya ahmak. Ya ahmak, wahai orang yang dungu. Lawan dari kata ahmak, al-kayyisu, orang berakal. Al-kayyisu kata Nabi, orang yang berakal. Siapa itu orang berakal? Mandana nafsahu, orang yang sanggup mengendalikan nafsunya. Itulah orang berakal. Jadi kalau ada profesor tapi tak dapat mengendalikan nafsunya, tak berakal menurut Nabi. Ada orang pemenang Nobel ini hebat, juara dunia, tapi tak dapat mengembalikan nafsunya, maka menurut hadis ini masuk dia orang tak berakal. Ada orang yang tutur kata sopan hebat ketika depan orang banyak, tapi pada momen tertentu tak dapat mengendalikan nafsunya, maka menurut hadis ini dia belum dianggap berakal. Orang berakal kata Nabi, al-kayyisu, orang yang berakal, mandana nafsahu, orang yang dapat mengendalikan nafsunya. Apa makna kalimat dana? Dal alif nun, dana nafsahu, dia dapat melakukan dana nafsahu. Menurut para ulama ada beberapa maknanya. Makna pertama, makna dana artinya qahraha, mengalahkan hawa nafsu. Kalau ada dua orang berdebat,
Si A berdebat dengan si B, tahu-tahu si B ini kalah. Maka si A mengatakan, karena kamu sudah kalah debat dengan saya, maka kamu mesti ikut apa cakap saya. Ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu, disitulah baru nafsu itu bisa tunduk kepada kita. Ketika kita sanggup mengalahkannya, dia di bawah, kita di atas, kita berkuasa, dia dikuasai, barulah kita disebut orang berakal. Kalau belum, maka menurut hadis ini dia tak disebut sebagai orang berakal. Akal itu terdiri dari 3 huruf, ain, qaf, lam. Apa makna akal? Dari mana diambil? Dari akal itu asal kata, akar katanya ain, qaf, lam. Kalau bapak ibu pergi umrah, pergi haji, nampak foto Raja King Abdul Aziz atau orang Arab Saudi pakai sorban di kepala, kemudian diikat pakai tali hitam. Tali hitamnya itu bahasa Arabnya iqal. Ain, qaf, alif, lam, iqal. Tapi karena orang Arab sana payah menyebut qaf, dia pakai g, igal. Dia bilang, saya mau beli igal, igal sini. Asal katanya iqal. Diambil dari kata akal. Akal tali, tali pengikat kepala. Apa hubungan tali dengan akal? Akal tu dia mengikat, iqal mengikat sorban supaya tak lepas, sedangkan akal mengikat nafsu. Jadi kalau ada orang punya nafsu tak dapat diikat oleh akal, itu nafsunya liar. Apa yang bisa mengikatnya? Akal. Orang yang bisa mengikat akalnya dipakai untuk mengikat nafsu, barulah dia disebut orang yang berakal. Kita ni talinya semua punya. Saya punya tali, bapak punya tali, adik-adik punya tali. Tali, akal punya. Tapi kadang bisa mengikat, kadang tak bisa mengikat. Kadang dapat diikat, kadang tak dapat diikat. Punya tali, tapi tak bisa mengikat. Punya tali, tak dapat dimanfaatkan untuk mengikat. Berarti tali itu mubazir. Orang mubazir, kata Allah, saudara setan. Innal mubazzirin kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir, saudara setan. Oleh sebab itu kita diberi akal tadi untuk mengikat. Kalau ada orang naik kuda, kuda yang diikat hidungnya pakai besi, baru besi tadi diikat pakai tali, lalu bisa ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Tali untuk pengekang kuda yang ditarik kiri ke kanan itu disebut juga dengan iqal. Jadi dia pengendali. Oleh sebab itu akal adalah satu sisi dia mengikat supaya jangan liar, di sisi lain makna akal dia mengatur, mengendalikan. Ditarik, berhenti, lepaskan, jalan, tarik ke kanan, belok kanan, tarik ke kiri, belok kiri. Jadi kalau nampak kita ada orang maju tak bisa berhenti, ini talinya hilang, hilang akal, walaupun hebat, cerdas. Jadi kalau ada orang menurut ukuran standar kita tadi, ditengok status sosial, ditengok pangkat jabatan, ditengok S1, S2, ditengok golongan, menurut kadar kita dia sudah berakal. Tapi malam ni kita diajak Nabi untuk menengok standar lain. Standar akal bukan itu, ini bukan. Dari mana standar akalnya? Mandana aklahu, mandana nafsahu. Orang yang sanggup mengendalikan nafsunya. Tahap pertama mengendalikan, kalah. Kalau sudah kalah, orang akan tunduk. Indonesia dikalahkan oleh Belanda, maka Belanda suka hatinya. Dia ambil tanah kita, dia ambil cengkeh kita, dia ambil tembakau kita, semau dia saja. Itu prinsip orang kalah dan menang. Tapi ada di atas itu lagi. Jadi kalau nampak kita orang bisa mengalahkan nafsunya, itu orang berakal menurut Nabi. Tapi ada tak hanya sekedar kalah, di atas kalah. Apa itu? Ista'badaha. Makna ista'badaha, sanggup menjadikan hawa nafsunya sebagai hamba sahaya, memperhamba sahaya hawa nafsunya. Itulah orang berakal. Tahap pertama hanya sekedar mengalahkan, tapi di atas itu tak hanya mengalahkan, memperhamba sahaya hawa nafsunya. Bagaimana orang yang sanggup bertingkat itu? Hamba sahaya zaman dulu susah menggambarkannya, karena zaman sekarang tak ada hamba sahaya. Kalau adalah hamba sahaya zaman sekarang, kita hanya mendengar cerita, membaca kisah tentang hamba sahaya. Ketika digali kubur-kubur tua kerajaan-kerajaan masa silam,
nampak jasad terbujur, ini jasad tulang belulang telentang, tahu-tahu ada tulang yang lain dikeliling, 3 di kiri, 3 di kanan, sehingga satu makam itu ada 7 jasad. Kok bisa ada 7 yang mati 1? Ternyata yang 3 itu hamba sahaya yang ditanam hidup-hidup untuk memangku tuannya. Apa maknanya? Begitulah ketundukan seorang hamba kepada tuannya. Kalau sudah kata tuannya, aku tak lama lagi akan mati, aku pilih 3 dari kalian untuk memangku jasadku, mati bersamaku, maka hamba sahaya itu sami'na wa ata'na, kami patuh dan kami taat, tak ada kata melawan. Nah, orang yang berakal, kata Nabi, bisa dia memperhamba sahaya nafsunya, barulah dia disebut berakal. Kalau hanya sekedar mengalahkan, itu baru setengah akal. Tapi kalau sudah sampai sanggup memperhamba hawa nafsu, barulah dia disebut sebagai orang berakal sempurna. Nah, kita ukur orang zaman sekarang, apakah sampai dia ke tingkat itu memperhamba hawa nafsu? Justru terbalik, diperhamba hawa nafsu, diperbudak hawa nafsu. Mungkinkah kita termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu? Kita ini kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, atau bahasa yang lebih kasar daripada itu, kadang menang, sering kalah. Oleh sebab itu kita malam ini diingatkan oleh Nabi SAW, orang berakal adalah orang yang sanggup mengalahkan, memenangkan diri melawan hawa nafsu, dan paling kuat adalah memperbudak hawa nafsu, sehingga hawa nafsunya yang memperturutkan kepada dia. Hawa nafsu ini banyak, global, umum, universal. Apa saja hawa nafsu yang perlu ditundukkan itu? Banyak sekali. Di antaranya nafsu makan. Nafsu makan berat. Kadang kita menang melawan nafsu makan, tapi seringkali kita kalah dibuat nafsu makan. Jadi kalau kita tengok orang sudah sanggup banyak puasa sunat, ini sudah bisa dia mengalahkan nafsu makannya. Atau lebih daripada itu, ini di bulan Rajab, saya yakin bapak dan ibu banyak melaksanakan puasa sunat di bulan yang baik dan mulia ini. Ini termasuk orang-orang yang sudah bisa melawan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, bahkan memperbudak hawa nafsunya. Tak jarang saya pengajian selesai, Pak Ustadz, siang ni tak bisa makan siang, saya puasa sunat. Ini orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Tapi kadang ada orang menang melawan hawa nafsu ni waktu siang, ketika azan maghrib kalah dia. Ini menangnya, menang setengah permainan, setengah lagi saya menang, kata hawa nafsu. Yang kita inginkan itu tak begitu. Siang kita menang, maghrib kita menang, malam kita menang, besok kita menang, sampai akhir hayat kita menang melawan dia. Itu yang kita inginkan. Bukan berarti saya katakan tak ada nilainya, kalau siang menang, maghrib kalah tak bernilai. Tak, ini proses. Kita maunya kita menang saat kapanpun. Dan setan selalu menengok celah. Di mana kita lupa, di situ dia masuk. Di mana ikat tali tadi longgar, di situ celah untuk dia masuk ke dalam. Oleh sebab itu kita perkuat kekuatan akal tadi dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah mengikuti majlis-majlis pengajian tadi. Itu semua untuk menguatkan tali kekang tadi, supaya bisa kita pakai untuk berhenti, pakai untuk maju, pakai belok kanan, pakai belok kiri. Sanggup kita melaksanakan itu, barulah disebut sebagai orang yang berakal. Al-Kayyisu, orang yang berakal. Mandana nafsahu, orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya. Kalau sudah sanggup mengalahkan, wa amila lima ba'dal maut, maka dia pun beramal untuk setelah kematian. Dia tak lagi beramal untuk saat ini, tapi dia sanggup beramal untuk setelah kematian. Ini ada 2 bagian. Pertama, mengalahkan. Kalau sudah sanggup mengalahkan, pasti bisa melakukan ini. Ini otomatis tak dapat dielakkan. Kalau A-nya betul, B-nya pasti berhasil. Kalau A-nya gagal, maka yang ini pasti gagal. Kita ambil contoh makan. Kalau orang sudah bisa mengalahkan nafsu makan, otomatis dia bisa melaksanakan ma ba'dal maut, untuk setelah kematian. Kalau bisa dia sudah menekan selera hawa nafsunya, sedikit makannya,
maka dia pakai rezeki itu untuk yang setelah mati. Apa itu? Beras itu dia sedekahkan kepada fakir miskin, dia berikan kepada anak yatim, dia kasih kepada panti jompo. Tapi kalau masih dikuasai oleh nafsu makan, maka dia akan berpikir, sayang, daripada saya bagi untuk orang lain, bagus saya simpan, bagus untuk diri saya. Oleh sebab itu kaitan akal, kata Nabi SAW, yang pertama tadi adalah orang yang berakal, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya. Setelah nafsunya kalah, wa amila lima ba'dal maut, maka dia beramal untuk setelah kematian. Nafsu apa pertama dikalahkan? Nafsu makan dulu. Nafsu yang lain, nafsu pandangan. Pandangan adalah nafsu. Kadang kita menang, kadang dia menang. Sampai kapan berhenti? Sampai mata ini tak lagi bisa menengok, disitulah baru berhenti. Tapi bukan berarti lantas kita tekan diri kita untuk tak berjalan, atau pergi kita bersemedi di balik bukit, lalu kita tinggalkan semua yang dapat ditengok. Tak, Islam tak mengajarkan itu. Islam menyuruh kita tetap hidup di tengah dunia ini. Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin yang hidup bersama orang banyak, sabar terhadap ujian, itu lebih tinggi dan lebih besar pahalanya daripada orang yang tak pernah salah karena dia tak bergaul dengan orang banyak. Nilai perjuangannya mana? Bukan umat Islam ini disuruh pergi naik ke bukit, bersemedi dalam hutan, masuk ke dalam gua seperti yang kita tonton di TV sampai berlumut di tepi sungai. Dah, bukan begitu. Dia tetap, tapi sanggup mengendalikan. Disitulah letak nilai jihadnya. Oleh sebab itu diberikan Allah Ta'ala bentuk ujian hawa nafsu, nafsu pandangan, nafsu pendengaran, nafsu lidah, nafsu yang lain-lain. Kalau sanggup mengalahkan itu, maka kata Nabi SAW, wa amila lima ba'dal maut, maka dia pun sanggup untuk beramal. Bukan amal untuk yang sekarang, tapi lima ba'dal maut, untuk nanti setelah mati. Orang yang sanggup mengalahkan nafsu makan, maka ringan dia bersedekah. Orang yang sanggup mengalahkan nafsu mata, maka ringan dia ajak matanya untuk menengok yang diridhai Allah. Orang yang sanggup mengalahkan nafsu telinga, maka ringan dia bawa telinganya mendengar yang baik. Bapak dan ibu sebelum datang ke pengajian-pengajian itu bergulat melawan nafsu. Satu sisi telinga mau mendengar, satu sisi mata mau menengok, tapi di sisi lain mau dibawa kepada ini. Kalau menang melawan ini, pasti dia ke sini. Kalau kalah melawan ini, tak jadi ke sini. Tarikan begitu kuat. Sinetron mengajak, TV mengajak. Kalau zaman dulu yang mengajak cuma satu, TVRI. Sekarang kawan-kawannya berpuluh, beratus TV kabel, tak apa-apa namanya. Tambah lagi internet. Orang yang sanggup mengalahkan nafsu mata, barulah dia bisa beramal untuk setelah kematian. Yang sanggup mengalahkan nafsu telinga, barulah dia bisa bawa. Oleh sebab itu, mengapa banyak orang punya telinga, punya mata, punya niat, tapi tak dapat membawa kepada yang baik? Perjuangan pertamanya dia kalah. Karena syaratnya kata Nabi, man dana nafsahu, dia kalahkan nafsunya, baru dia bisa bawa untuk akhirat. Wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk setelah kematian. Kaki, adakah kaki itu punya nafsu? Ada. Kemana? Melangkahkan kemana tempat mau. Kalau zaman dulu mungkin tempat yang menyenangkan tak banyak. Zaman sekarang bertebaran. Tempat melalaikan, tak perlu saya sebut satu persatu. Kalau sana, kalau saya sebut satu persatu, saking banyaknya, habis waktu kita untuk itu saja. Orang yang sanggup mengalahkan nafsu, melangkahkan kaki ke tempat tak diridhai Allah, sanggup dia itu, barulah bisa dia bawakan ke masjid, ke musalla, ke tempat pengajian, ke tempat yang baik. Ini kait mengait. A, B, menang di A baru bisa ke B. Kalau kalah di A, otomatis kalah di B. Nafsu, 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 nafsu mata, nafsu telinga, nafsu makan, nafsu yang ada pada anggota tubuh semua, walaupun pusatnya semua itu terletak dalam hati, tapi yang lain ini memperturutkan apa yang dalam hati. Itu yang dikatakan Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal, kata Nabi. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka yang lain ikut rusak. Apalagi nafsu yang kalau kita menang di situ akan dapat berbuat amal untuk akhirat.
nafsu kekuasaan. Kekuasaan itu ada juga nafsunya. Maka jangan kita heran, apa yang diinginkan si fulan nih? Harta melimpah ruah, kebun sejauh mata memandang, tak dapat lagi diukur dengan meter kilometer, semuanya sudah sempurna. Mengapa juga lagi ada nafsu kekuasaan? Apakah dalam Islam haram kekuasaan itu? Tidak. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Umar bin Abdul Aziz. Itu semua penguasa, dan kekuasaan mereka tak pula tanggung-tanggung. Kalau diukurlah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu sekarang, yang dia pernah menantang, siapa yang sanggup berjalan dari San'a ke Darul Bayda untuk mencari mustahik zakat, silakan, kata Umar bin Abdul Aziz. Jadi wilayah kekuasaan dia dari San'a ke Darul Bayda. Di mana San'a itu sekarang? Yaman. Di mana Darul Bayda itu sekarang? Darul Bayda bahasa Arabnya, karena mereka dijajah Perancis, tak dipakainya Darul Bayda, yang dipakai Casablanca. Casa artinya kosong, blank, blanka, blanka kosong, casa rumah, Casablanca rumah yang tak becat, tak ada warna, jadi rumah putih. Terjemahan dari Darul Bayda, Casablanca, rumah putih, rumah yang tak ada catnya, putih. Casablanca di Maroko. Berapa negara dari San'a ke Casablanca? Kita hitung. San'a Yaman, masuk Arab Saudi 2, masuk Yordania 3, masuk Mesir 4, Libya 5, Tunisia 6, Aljazair 7, Maroko 8. 8 negara kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Haramkah kekuasaan dalam Islam? Tak. Tapi kekuasaan dalam Islam untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut, untuk beramal sebanyak-banyaknya setelah kematian. Dipakai kekuasaan itu untuk apa? Untuk mewajibkan zakat, sehingga tak ada lagi mustahik zakat, fakir miskin. Masa kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, berapa lama dia berkuasa? 3,5 tahun. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Umar bin Abdul Aziz sanggup dia mengalahkan nafsunya? Setelah sanggup, barulah kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut. Kalau sanggup mengalahkan, barulah sanggup untuk beramal setelah kematian. Umar ibnul Khattab, bagaimana Umar bin Khattab sanggup mengalahkan? Ini masalah cerita nafsu kekuasaan. Bagaimana Umar bin Khattab sanggup mengalahkan nafsunya sehingga dia bisa beramal untuk setelah kematian. Umar bin Khattab itu wilayah kekuasaannya sampai ke Palestina, tempat sahabat Nabi yang meninggal. Kita kaji hadisnya, riwayat dia malam ini. Syaddad meninggal di Palestina. Umar bin Khattab, penyerahan kunci kota Yerusalem itu pada masa Umar ibnul Khattab. Pendeta Kristen Ortodok Timur yang ada di Palestina tak mau menyerahkan kunci ke utusan. Saya mau menyerahkan kunci ini langsung ke Umar ibnul Khattab. Maka suruh dia datang ke Palestina. Umar bin Khattab datang ke Palestina. Ketika sampai di Palestina, tak dapat pendeta itu membedakan mana Umar bin Khattab, mana pembantu hamba sahayanya. Mengapa begitu? Sama bentuknya, dari pakaiannya, dari penampilannya, sampai kendaraannya tak dapat dia bedakan. Bahkan kebetulan waktu masuk ke pintu gerbang itu, karena mereka kendaraannya satu dari Madinah, jadi ganti-gantian. Kadang-kadang Umar naik, hamba sahayanya menarik. Sampai gilirannya hamba sahayanya naik, Umar bin Khattab yang menarik. Waktu mau mendekati pintu Palestina, pas giliran hamba sahayanya naik, Umar bin Khattab yang menarik. Orang yang membaca sejarah ini betul-betullah dungu Umar bin Khattab ini. Bodoh Umar bin Khattab ini. Mengapa kita katakan dia bodoh? Karena kita pakai standar yang bukan standar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa standar Nabi? Standar Nabi orang yang berakal, mandana nafsahu, orang yang sanggup memperbudak hawa nafsunya. Umar bin Khattab sudah sampai ke tingkat itu, sehingga tak perlu dia untuk gagah-gagahan naik di atas, hamba sahaya di bawah. Hai hamba sahaya, tarik saya nanti, supaya nampak oleh si penjaga pintu Yerusalem itu, sayalah
presiden penguasa negeri ini, dia sudah sampai pada tingkat sanggup memperbudak hawa nafsunya. Kita baru sampai kalah mengalahkan, itu pun tak pula selamanya. Limit waktunya kadang-kadang, kadang kita menang, kadang nafsu menang. Umar bin Khattab bukan cerita kalah menang, tapi dia sudah sanggup memperbudak hawa nafsunya. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, nafsu kekuasaan tak diharamkan dalam Islam, tapi orang yang punya nafsu kekuasaan bisa dia memperbudaknya kalau sanggup melakukan itu. Kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, maka dia sanggup berbuat untuk setelah kematian. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok sekarang, mengapa orang Islam tak dapat berbuat untuk setelah kematian? Jawabannya banyak, tapi karena kita konsen tentang hadis ini, maka jawabannya adalah karena akal belum sanggup mengikat hawa nafsu, karena akal belum sanggup mengendalikan hawa nafsu, dan yang paling pada puncaknya karena manusia belum sanggup memperbudak hawa nafsu. Tapi justru yang terjadi sebaliknya, manusialah yang diperbudak oleh hawa nafsu. Kalau sudah begitu, sanggupkah kita katakan orang sekarang berakal? Tak berakal. Kenapa? Yang kita pakai standar hadis Nabi SAW, orang berakal, orang yang sanggup memperbudak hawa nafsunya. Setelah dia berhasil, barulah dia berbuat untuk kematian. Itu standar yang dibuat oleh Nabi SAW. Dari mana Nabi buat standar itu? Apakah dari akal? Apakah dari hati, feelingnya? Nabi buat itu tak dari pengalamannya, tapi Nabi membuat itu wa ma yantiqu anil hawa. Dia tak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sekarang yang berakal sudah kita kaji. Hadis tadi janji saya di pangkal 2 tentang orang berakal, yang kedua orang yang tak berakal. Lalu siapa pula orang yang tak berakal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal aqil wal ajizu. Nampaknya hadis ini tak sejalan. Mestinya kalau pertama yang dikaji berakal, berarti lawannya tak berakal. Tapi bunyi hadisnya lain, wal ajizu, orang yang lemah. Mestinya kalau cerita lemah, lawannya kuat. Orang kuat, orang lemah. Orang berakal, orang tak berakal. Ini tak sejalan. Pertama tadi dikaji orang berakal, tahu-tahu yang kedua kata Nabi wal ajizu, orang yang lemah. Mengapa disebut orang yang tak berakal itu lemah? Karena dia kalah oleh nafsunya. Maka dia disebut Nabi wal ajizu, orang yang lemah. Siapa orang lemah itu? Siapa orang tak berakal itu? Apakah orang dungu? Apakah orang idiot? Apakah orang bodoh? Bukan itu. Kata Nabi yang tak berakal, orang yang lemah, bukan orang idiot, bukan orang dungu. Orang yang tak berakal kata Nabi, man atsba'a nafsahu hawaha, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kalau kita tengok nanti orang memperturutkan hawa nafsunya, semua nafsu. Nafsu makan dia berturutkan, oh tak berakal kawan saya ini, cepat-cepat kita cabut, takut nanti menular tak berakal dia ke akal kita. Nampak nafsu mata diperturutkan, ini orang tak berakal. Nampak nafsu telinga diperturutkan, ini orang tak berakal. Nampak nafsu lidah diperturutkan, semua yang nampak mata dikomentar oleh lidah, semua yang didengar telinga ada komennya di lidah. Ini orang tak berakal. Menurut siapa? Menurut Nabi Muhammad SAW. Walaupun menurut standar manusia dia berakal. Tengok dari titel berakal, tengok dari jabatan berakal, tengok dari kehebatan status sosial, letaknya di tempat orang-orang berakal. Kalau berkumpul dia dalam satu majlis, dia duduk di tempat orang-orang berakal menurut manusia, tapi tak berakal di mata Allah dan di mata Nabi Muhammad SAW. Apa sebab? Wa atsba'a nafsahu, memperturutkan hawa nafsunya. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah ni macam satu sisi, tapi kebanyakan orang menengok dari satu sisi itu saja. Maka kita kalau mengkaji hadis Nabi, Nabi ingin mengajak kita menengok dari sisi yang lain, bahwa sisi orang tak berakal adalah man atsba'a nafsahu, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Setelah dia perturutkan hawa nafsunya, apa yang dia lakukan? Wa tamanna 'ala Allah, tamanna berangan-angan. Sudahlah dia salah,
berturutkan nafsu perut, berturutkan nafsu mata, berturutkan nafsu telinga, berturutkan nafsu kekuasaan, berturutkan segala nafsu yang ada. Setelah itu tak pula sadar diri, ujungnya watamanna, tamanna, berangan-angan. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu tetap memperturutkan? Allah kan maha pengasih, Allah kan maha penyayang, Allah tu mengampuni saya. Mulutnya istighfar, matanya tetap diperturutkan. Mulut istighfar, telinga tetap memperturutkan, merasa diri sedang berbuat baik, padahal tak baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kalau ada orang memperturutkan hawa nafsu, setelah itu dia sadar, berhenti, bertobat, astagfirullah, alhamdulillah. Tapi ini tidak. Di ujungnya disebutkan Nabi, watamanna 'ala Allah, berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau begitu ada nafsu pada diri manusia yang kadang punya akal tadi menang, kadang pula dia kalah. Kalau begitu dibuang saja nafsu ni, karena ada orang yang bisa melawan, ada yang tidak. Kalau dibuanglah nafsu, maka kita sama seperti malaikat. Allah Ta'ala tak perlu malaikat. Kalau hanya untuk malaikat, mengapa dia ciptakan kita? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami mengagungkan, kami memuliakan, kami mensucikanmu ya Allah. Tapi Allah tak mau itu. Allah ingin ada orang yang punya nafsu, tapi dia sanggup mengendalikan, mengalahkan, memperbudak hawa nafsunya. Itulah orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita kaji malam ini menunjukkan kepada kita tentang orang berakal dan orang tak berakal, orang yang memperbudak hawa nafsu dan orang yang diperbudak hawa nafsu. Untuk apa hadis ini kita kaji? Jangan kita pakai untuk mengukur orang lain. Hadis ini kita kaji malam ni untuk mengukur diri kita sendiri. Kalau kita masuk dalam kelompok yang pertama tadi, sanggup memperbudak hawa nafsu, lalu setelah itu kita beramal untuk setelah kematian, alhamdulillah. Tapi kalau kita justru dikalahkan hawa nafsu dan setelah itu kita berangan-angan dapat ampunan Allah, na'udzubillah, kita perbaiki setelah mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dapat kita ambil pula dari hadis ini, jangan kita peturutkan standar manusia yang dibuat oleh orang banyak. Jadi kalau nanti ada masanya kita disuruh memilih, pilihlah orang yang berakal, pilihlah orang yang cerdas. Lalu yang menetapkan akal tak berakalnya manusia, standarnya manusia membuat, jangan kita ikut. Kenapa? Karena yang dibuat orang banyak itu belum tentu benar. Kalau ada mengatakan suara terbanyak suara Tuhan, itu datangnya dari Eropa abad ke-15 Renaissance. Siapa mengatakan suara terbanyak suara Tuhan? Berkumpul 10 orang anak SMA mau cabut, mereka pakailah ini suara banyak suara Tuhan. 9 setuju cabut, 1 tak setuju. Kalau begitu mari kita cabut, karena cabut ni suara Tuhan. Tak betul. Justru dalam Al-Quran apa kata Allah? Wa in tuti' aksara man fil ardi, kalau kamu ikut suara kebanyakan orang di atas muka bumi, yudhilluka an sabilillah, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, orang yang tak punya pancang yang kuat, dia akan terombang-ambing ketika dipukul ombak, dihempas gelombang. Datang ini mengatakan orang berakal tu kalau prestasi politiknya hebat, kita pun ikut kemari. Orang berakal tu kalau dia punya titel S3, kita pun ikut ke sini. Orang berakal tu kalau bisnisnya lancar, berhasil, hartanya banyak, kita pun ikut ke sini. Malam ni kita sedang menguatkan pancang tiang bahawa orang berakal, kata Nabi, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal bukan untuk di sini, tapi dia beramal untuk ma ba'dal maut, setelah kematian. Jadi jangan kita heran kalau ada pengusaha sukses, dia tak mengeluarkan 2,5%, yang dia keluarkan 1/3 hartanya. Bapak dan Ibu, pengusaha-pengusaha kaya di Mesir itu banyak, tapi tak ketahuan karena tak terdeteksi. Banyak yang mengeluarkan hartanya 1/3, 30%. Allah hanya minta 2,5%,
dia keluarkan 30%. Orang yang tak paham heran, ini orang mati-matian berusaha, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, kok mau dia keluarkan 30%? Bodoh betul dia ini, karena dia pakai standar otak dia. Ini orang sudah sampai pada tingkat hadis yang kita kaji malam ini. Dia tak lagi diperturutkan hawa nafsu, dia sudah memperbudak hawa nafsunya. Dengan mata kepala saya sendiri menengok waktu diadakan munasarah Palestin untuk menolong orang-orang Palestina. Berkumpullah semua, lalu datang satu orang mengambil karung beras yang putih yang dari tepung gandum itu diambil, dibuka, lalu dibukakan, maka mereka ambil, dia ambil gelang tangan, cincin masuk semua ke dalam, masuk ke dalam karung beras. Kenapa dia bisa itu? Dia sudah memperbudak hawa nafsunya. Itu beda orang memperbudak. Tapi kalau belum ke tingkat itu, bukan memperbudak tapi diperbudak. Dia akan singsingkan juga, tapi dia tengok mana gelang yang kecil, diperbudak. Belum lagi. Tapi orang yang sudah sampai pada tingkat mampu memperbudak hawa nafsunya, Nabi mengatakan kalau sanggup ke tingkat itu, otomatis kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, dia akan berbuat untuk setelah mati. Habis gelang tangan, cincin masuk, kenapa dia tak berbuat untuk waktu hidup? Lima ba'dal maut, untuk setelah mati nanti. Nabi tak bercerita berteori, tapi Nabi bercerita praktiknya diterapkan oleh, tak hanya kalau zaman sahabat Nabi sanggup melakukan itu, kita maklum, tapi yang melakukan itu orang yang hidup di abad 20, di abad modern, di abad yang canggih, bisa ditengok dengan mata sendiri. Mereka ketika nafsu itu kalah oleh kekuatan akal, maka saat itu ringan dia untuk berbuat. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu berkaitan dengan nafsu kebendaan, nafsu emas, ingin punya perhiasan dan lain sebagainya. Tapi ada pula waktu dan kesempatan. Saya tak jarang, makna tak jarang, selalulah menengok jamaah kita ni, orang Pekanbaru. Kadang siang masih berada jauh di sana, entah di Jakarta, entah di Kalimantan. Selesai isyak jumpa, nampak mukanya. Padahal kalau diperturutkan hawa nafsu, kalau sudah siang di Jakarta sampai dia petang, tentulah badannya capek, tentulah dia ingin berbaring. Bisa dia kalahkan nafsu ingin istirahatnya, ringan kakinya melangkah datang ke rumah Allah. Ini orang-orang yang sudah sanggup melawan hawa nafsunya. Mengapa kata Nabi, di antara 7 orang yang dapat naungan di padang mahsyar adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Mengapa Nabi tak menyebutkan orang lanjut usia yang beribadah kepada Allah? Mengapa Nabi sebut anak muda? Ini kaitannya dengan nafsu. Karena saat muda tu nafsu bergejolak, saat muda tu nafsu tak terkendali. Tiba-tiba ada anak muda yang tali kekangnya kuat, bisa dia ikat, bisa dia kalahkan. Nafsunya ingin main Facebook, nafsunya ingin main internet, nafsunya ingin main PlayStation, tapi sanggup dia mengalahkan nafsu itu, datang dia ke rumah Allah. Ini orang-orang yang berakal menurut hadis Nabi SAW. Jadi malam ini kita sedang belajar satu definisi, tidak menurut survei, bukan menurut teori, bukan datang dari pakar, tapi dari Nabi Muhammad SAW. Orang berakal, orang yang sanggup menundukkan, mengalahkan, memperbudak hawa nafsu, dan dia beramal untuk akhirat. Orang tak berakal, orang yang memperturutkan hawa nafsu, setelah dia perturutkan, dia pun berangan-angan kepada Allah, saya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadis singkat yang kita kaji malam ini, disebutkan dalam kitab Sunan Tirmizi, diriwayatkan dari Shaddad bin Aus bin Sabit radhiyallahu an, tentang orang berakal dan orang yang tak berakal. Bapak dan Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang baik-baik datang dari Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan hadis yang kita kaji malam ini ataupun dengan yang lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.